Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima, apakah nikmat dunia ataukah nikmat iman, apakah nikmat batin, apakah nikmat lahir. Maka seorang muslim harus selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang kita terima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah momennya mau coblosan. Jadi saya selingi tema tentang coblosan. Saya tidak dalam rangka nyuruh-nyuruh siapapun, tapi ada hal yang menurut saya lebih penting daripada sekedar nyuruh nyoblos gitu. Maksudnya nyuruh nyoblos orang tertentu gitu. Bahwasanya yang pertama, Nabi SAW pernah mengabarkan akan datangnya Dajjal. Dan Dajjal itu ketika datang, dia membawa air, yang sebenarnya air itu adalah api. Dan dia membawa api, yang sebenarnya api itu adalah air. Lalah kalau tadi kesupen untuk menaruh hadisnya, makanya saya ringkaskan aja. Nah, kemudian Nabi mengatakan sing jenenge genine Dajjal itu sakjane banyu. Sing jenenge banyune Dajjal kuwi sakjane geni. Maka terkait dengan kondisi ini, maka Nabi mengatakan engko nek nganti ketemu wonge, pilihan napa? Pilihan genine. Ojo milih banyune. Maka ketika kita mencermati tentang Dajjal, Nabi sudah mengabarkan Nabi sudah mengabarkan tentang akan munculnya manusia yang disebut Dajjal. Dan benar-benar akan datang orang itu. Tapi sebelum Dajjalnya itu muncul, sebenarnya hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan ciri-cirinya, perbuatannya, fitnahnya, itu sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Gak apa-apa. Cuman kesalah kalau kemudian kita mengatakan loh Dajjal si iki si iku itu salah. Tapi Dajjal itu benar-benar akan muncul dengan ciri-cirinya. Nah, untuk detailnya saya sampaikan tentang Taubah setiap Selasa. Nah, terkait hadis tadi, bahkan hadis tadi belum saya sampaikan tentang Taubah. Maka Nabi mengatakan dhek nggawa geni ning asline banyu, nggawa banyu ning asline geni. Nek nganti ketemu pilihan genine aja mbok pilih banyune. Berarti enten sing ketoke banyu ning asline geni. Sing ketoke geni ning asline banyu. Nah, dalam konteks kontestasi politik di Indonesia, nah, sak derenge coblosan. Nah, maka jenengan akan mendapati sing ketoke banyu ning asline geni. Nah, napa niku? Napa niku? Apa? Om. Sing ketoke banyu ning asline geni. Kuwi. Iya. Jadi ketoke banyu, ketoke duit gitu kan. Nek asline geni. Makanya Nabi SAW mengatakan apa namanya? Layat kul jadi lalian. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan menerima suap nyemplung neraka. Nah, jadi ketoke duit, ketoke sembako. Tapi kalau yang dimaksud adalah dalam rangka untuk nyoblos, nah, maka itu masuk dalam wilayah tadi kita ingin ini hasilnya. Nah, orang yang beriman tidak akan mengambil itu. Nek kecuali jenengan benar-benar dalam kondisi susah nek ramangan itu mati itu, nah silakan. Nggak apa itu darurat. Sehingga kalau jenengan akhirnya nerima itu, jenengan harus cek, aku ki wong termasuk wong susah apa ora. Berarti jenengan nampa dit 50.000. Sedangkan jenengan aku yakin nek enggak ambil itu, enggak membelanjakan itu, jenengan ya punya yang lain atau bisa mengusahakan yang lain, berarti jenengan enggak darurat. Tapi kalau jenengan terima itu dan kemudian jenengan enggak kepikir, enggak kebayang aku ki arep mangan opo, renek, beras yo renek, kabeh renek. Enenge ya mung iki mau gitu kan. Monggo silakan. Kalau emang kondisi jenengan darurat. Nah, tapi aku ora darurat, tapi nek ra nopo aku dincim karo wong-wong Mas piye Mas. Nah, maka silakan jenengan tampil. Walaupun ketoke banyu, ketoke duit itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau pada akhirnya
siapapun kandidatnya menang. Sekali lagi saya tidak sedang nyuruh nyoblos siapapun, enggak. Siapapun yang menang, maka berlaku kaidah sebagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu wasabru tahta liwa'is sultan jairun au adlun. Maka orang yang beriman itu harus kemudian sabar di bawah kepemimpinan siapapun, apakah dia orang yang banyak melakukan dosa atau orang yang baik, orang yang adil. Artinya jenengan nggak boleh kemudian kayak sebagian orang yang mengatakan aku bakal manut karo wali kotaku, nek wali kotaku kuwi ustaz ngoten. Artinya siapapun yang jadi si A atau si B, pokoknya orang ngarani jeneng si A atau si B. Nah, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kita harus bersabar di atas kepemimpinan siapapun. Dan perkataan seorang ulama itu tidak sekedar waton. Nah, ada dalilnya. Dan tadi saya mengumpulkan dalilnya banyak banget sampai saya telat ke sini tadi. Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. 1. Hai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri, orang-orang yang diserai kepemimpinan di antara kamu. Nah, kepada Allah ada kata atiu, kepada Rasul ada kata atiu, taatlah, kepada ulil amri tidak ada atiu. Ini menunjukkan ketaatan pada pemimpin itu menjadi wajib kalau sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Tegasnya kan, misal Pak Wali Kota ngomong warga Solo kudu duwe buku nikah misalnya, yo wajib berarti kan nggak menentang aturan agama manapun. Maksudnya agama Islam dalil Quran nggak ditentang, dalil hadis nggak ditentang. Tapi nek misal, naudzubillah ya, Pak Wali Kota ngomong warga Solo nggak wajib tuku cabikia, nah itu jenengan nggak boleh mentaati. Betul ya. Tapi nek batasannya adalah halal haramnya jelas, maka seorang Muslim harus taat sama pemimpinnya, selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi nggak menentang ayat, nggak menentang hadis. 1. Dalil yang berikutnya, Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada para sahabat yang waktu itu disaksikan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Dan waktu memberikan nasihat itu, para sahabat itu disebutkan di riwayat ini hatinya bergetar, gemeter. Bahkan saking gemeternya tidak terasa matanya menangis, netes. Karena yang mereka rasakan ini kok kayak nasihat perpisahan. Kok ketinggalan Nabi ini kok ajeng tindak. Bahkan mereka menyatakan itu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sepertinya ini wasiat dari orang yang akan berpisah. Ketinggalan panjenengan pada meninggalkan kami semua. Mohon izin berikan nasihat kepada kami, wasiat kepada kami. Dan ketika konten itu berarti kan wasiat sing paling penting kan ngoten. Ora mungkin tak wasiati engko apa tuku panganan iki ning kono kan ra mungkin wasiat model ngoten iki mboten. Mesti wasiat sing paling penting karena ini sudah di akhir waktu. Nah, ini Nabi itu termasuk orang yang paling ngerti mana yang paling urgent di antara yang urgent-urgent. Jadi di antara urusan ra penting atau kurang penting, Nabi itu ngerti mana yang penting, dan di antara yang penting-penting Nabi itu ngerti mana yang paling penting. Nah, apalagi ketika kondisinya sampai diceritakan oleh sahabat ini mau meninggal atau mendekati waktu kayak mau meninggal. Jadi dari nasihat itu kok kayak nasihat perpisahan. Makanya kami minta wasiat. Dan tentu ketika kondisi gitu pasti Nabi kasih wasiat yang penting, yang paling penting bahkan. Yaitu apa? Usikum bitaqwallah. Taat marang Gusti Allah, takwa marang Gusti Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun, dan dengarlah dan taatlah walaupun sing merintah kowe somben kuwi seorang budak. Jadi dalam Islam seharusnya pemimpin itu enggak boleh dari kalangan budak, harus orang merdeka. Tapi Nabi mengatakan, kok misal somben enek seorang budak sing dhek pinter berpolitik, pinter ngomong, ngabalin lewat gitu kan. Oh, pinter ngoceh. Sehingga dia bisa membuat demikian rupa sehingga dia masuk atau naik menjadi penguasa, maka taat walaupun dia aslinya wong budak. Nanti dalam hadis yang lain abdun habasyun, jadi budak yang hitam dari Afrika, dari Habasah, taatan, jangan buat lawan gitu.
Ini menunjukkan bahwasanya dua ini hal penting, satu takwa, yang kedua taat sama penguasa. Tentu koridornya taat pada penguasa adalah di atas yang tidak melanggar syariat, sekali lagi. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Nabi SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u wa inis tu'mila habasiyun ka'anna ra'sahu zanibah." Dengarlah dan taatlah meskipun penguasa kalian adalah seorang budak Habsi Ethiopia yang kepalanya seperti anggur kering karena rambutnya keriting. Jadi nek anggur niko dikeringke, niko mengke terus dadi kismis. Kismis niko sok napa peyok-peyok penyot-penyot. Nah, nek wong Afrika niku rambutnya rada keriting-keriting. Nah, keriting-keriting itu kadang membentuk bentuk kepalanya itu kayak kismis gitu, menurut hadis niki gitu kan. Nah, maka dikatakan walaupun sing ngongkon wong kaya ngono, walaupun mungkin di kalangan kalian itu mbok anggap wong sepele, wong sing enggak ada kedudukan kehormatan seperti umumnya orang-orang putih, irung mancung dan seterusnya gitu. Tapi kok nanti dhek munggah taat. Nah, kemudian dalil yang keempat, Nabi SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah wa may ya'sini faqad asallah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani." Siapa yang mentaatiku maka dia taat pada Allah. Siapa yang tidak mentaatiku berarti enggak taat sama Allah. Jadi Nabi menggabungkan taat kepada beliau itu dengan taat kepada Allah. Manut aku berarti manut Gusti Allah. Orang manut aku berarti nentang Gusti Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa yang taat pada pemimpin, nah, maka dia mentaati aku. Otomatis nek taat pada Nabi, taat pada pemimpin berarti taat sama Nabi, berarti taat sama Allah. Tapi pembatasnya, nek taat sama Nabi itu mutlak harus, nek taat sama pemimpin harus selama pemimpin tidak mengajak atau menyuruh, menentang atau bermaksiat kepada Allah. Ngoten nggih. Jadi ada kewajiban taat pada pemimpin tapi bersyarat. Syaratnya enggak boleh melanggar syariat. Jadi misalnya dan pemimpin ngomong, ibu-ibu mulai besok di kota ini atau di kampung ini yang biasanya kudungan enggak boleh kudungan. Nah, itu enggak usah ditaati. Diamkan aja, biarkan aja. Nah, sehingga batasan taat, nah tadi dikatakan dalam sebuah hadis, as-sam'u wa ta'ah haqqun. Patuh dan taat pada pemimpin itu adalah suatu kondisi yang benar. Malam yu'mar bil ma'siyah. Selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Tapi kalau kemudian kita disuruh bermaksiat, misalnya untuk sholat, untuk jumatan, maka enggak ada ketaatan dan enggak ada enggak ada mendengar dan taat pada mereka. Nah, nek kondisi ini darurat gimana? Misal kayak kasus Covid yang lalu gitu kan. Maka tentu seorang pemimpin yang baik berkonsultasi pada ulama. Pak ulama, ini gimana nih Covid nih? Nek jumatan kok Covidnya tambah nyebar piye gitu. Akhirnya ulama merumuskan, kemudian mengeluarkan fatwa. Maka ulama juga bagian dari ulil amri. Sehingga ulil amri yang disebut ulama ini kemudian diikuti oleh umaroknya, maka ini sebuah kolaborasi yang baik. Makanya kalau zaman dulu Khulafaur Rasyidin itu dia juga ulil amri di bidang pemerintahan, juga ulil amri di bidang agama. Jadi termasuk orang yang paling paham agama ya Khulafaur Rasyidin pada waktu itu, sampai Nabi mengatakan, "Mengko nek aku srene alaikum bisunnati cekalan sunahku wa sunnati Khulafaur Rasyidin," dan cekalan sunai Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin. Jadi jangan menentang 4 orang ini gitu kan. Zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, penguasa-penguasa itu banyak yang kemudian kurang paham soal agama, sehingga kemudian sebagian ulama membagi dua ulil amri niku, enten ulil amri di bidang pemerintahan yang mau nggak mau mereka yang megang kekuasaan karena perpolitikan, dinamika politik yang menyebabkan mereka menang, gitu kan. Kemudian nek ulil amri di bidang keagamaan mau nggak mau, aku yakin yaitu mereka yang memang punya ilmu agama. Artinya ini hampir-hampir kudune loh ya, ini hampir-hampir nggak bisa dimanipulasi. Artinya kalau ada orang kaya sama Quran kok disebut ulama ya aneh gitu. Makanya nek sing seneng karo Muhammad Gufron ya aneh gitu. Kon maca Quran wae kon bukake wong liya, kon macake wong liya kok gitu kan. Artinya dia pun tidak teruji untuk bisa maca Quran. Soalnya malah bahasa semut, bahasa macam-macam niku. Ini menunjukkan keanehan, ketidakwajaran pengikutnya gitu kan. Nah, maka dalam konteks ini nggih, batasan kita taat kepada pemimpin adalah ketika pemimpin itu memerintahkan pada yang baik bukan kepada yang buruk. Khususnya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian dalil berikutnya Nabi SAW bersabda,
alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Maka atas setiap laki-laki atau setiap orang muslim wajib taat dan mendengar pada pemimpin atas apa yang disenangi atau enggak disenangi. Contoh misal kita nek diumumke nanti orang-orang yang enggak punya untuk bisa mendaftarkan kartu Indonesia Pintar atau Indonesia Sehat gitu kan, yang dikeluarkan oleh pemerintah Solo gitu. Seneng toh dapat bantuan angkat gitu. Tapi kemudian nanti yang punya warung omsetnya sekian kena PPh gitu, pajak penghasilan, PPN, pajak apa meleh gitu. Yo jane ra nyenengke. Tapi dalam konteks kita sebagai warga ya sudah manut aja. Atau misal contoh meleh ketika di jalan gitu kan, motoran gitu. Kan enggak ranggo helm kan kena angin kan enak isis gitu kan. Tapi begitu penguasanya nyuruh pakai helm dan pakai helm enggak bertentangan dengan syariat ya enggak? Maka seorang muslim wajib pakai helm, enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak, harus. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan hukum pakai helm, mentaati lalu lintas, merah hijau kuning itu ketika dilanggar bisa berdosa. Karena tadi taat pada pemimpin berarti taat karo aku, kata Nabi. Taat karo aku. Sehingga nek ora taat karo pemimpin ya berarti ora taat karo aku. Nah, selama batasannya tidak nyuruh pada maksiat. Nah, itu loh. Makanya ada sebagian orang yang ngaji, jogoten ya. Bojone ya kudungan, sosok ya cadaran barang. Wong ngene ndi numpak motor go anak dhek karo bojone ora tau helm. Ora helman Mas jawabane. Aku bakal helman nek Indonesia wis bersyariat Islam. Wah. Lah apa kira-kira nek urung bersyariat Islam terus mengko nek kecelakaan terus misal kepalanya itu ngambung aspal apa aspalnya sing penyok gitu. Kan boten gitu. Artinya yang harus kita pahami bahwasanya ketaatan ini ya harus difilter gitu loh. Sebelah mana gitu. Jangan gebyah-uyah pokoknya mau taat anggar presidennya sing ngene gitu. Jangan. Enggak bener itu gitu. Ya, termasuk menimbang pemahaman dia tentang pemimpin seperti apa yang ditaati itu juga bisa ditimbang kalau perkataan dia itu salah. Kemudian sampai ngelakoni. Bener-bener saya melihat kayak gitu orang-orang kayak gitu. Bahkan levelnya enggak cuman orang biasa, ustate nek perlu gitu. Jadi sama garwone gitu. Wah, kalau gitu lihat ulun ra helm. Oh, enteni nek Indonesia wis bersyariat. Wah, piye iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim fi ma habba wa kariha, wa lam yuqar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah." Tadi sama. Kemudian bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah khutbah, dalam khutbah wada, khutbah perpisahan, "Ittaqullah rabbakum." Takwalah kepada Allah Rabbmu, wa shallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu wahai kalian orang-orang berislam, beriman, wasumu sahrakum, dan puasalah pada bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat hartamu nek memang sudah melebihi nisab. Kemudian yang keempat, wa atiu idza amirukum tadkhulul jannata rabbakum. Maka taatilah perintah penguasamu. Wa atiu za amrikum. Jadi kadang digunakan kata ulil amri, ini digunakan kata za amri. Taatilah orang yang memegang kuasa urusanmu, penguasamu, tadkhulu jannata rabbikum. Jadi di sini menjadi syarat untuk masuk surga menurut hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, taatul lil amri. Makanya nanti di poin terakhir nih panjang, tapi ini cuma saya jadikan materi malam ini dok. Nanti di terakhir ada seorang ulama yang berkata bahwasanya Nabi mengabarkan ada 73 nanti rahmat 73 kelompok yang menyimpang dalam Islam. Dari 73 itu 72-nya itu enggak taat sama penguasa. Salah satu sifatnya pendapat ulama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada penguasa itu ada, bahkan dimasukkan dalam poin akidah. Makanya saya ngajar kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Masjid Istiqlal Sumber, itu ada di dalam kitab itu. Kemudian saya ngajar kitab akidah Imam Al-Muzani, itu juga dimasukkan wajibnya taat pada penguasa. Dan At-Taubah
tentang usul sunnah itu di bab-bab terakhir juga dimasukkan wajibnya taat pada penguasa. Dan hampir di semua kitab akidah itu dimasukkan poin itu. Karena nanti ada kelompok Islam di awal-awal Islam yang dia gawe rusuh karena asasnya tidak mau taat sama penguasa, yaitu orang-orang Khawarij. Dan orang Khawarij hari ini nggak ada ormas yang menyamakan dirinya Khawarij, nggak ada. Tapi kelakuannya mirip ada gitu. Dari mulai takfirinya, dari mulai nggak mau taatnya, sampai kemudian wis nikah ke anake nganggo aturan negara niku jek dinikahke meneh mergone nganggep nek dinikahke negara gak sah. Mergone pemimpin yang sah itu imam dia, bukan kemudian pemimpin negara ini. Salah kaprah karo-karuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi bahwasannya dari Usaid bin Hudayr, dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW anna rajulan minal ansori khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Ansor berbicara berdua dengan Nabi SAW. Khala faqala, kemudian Nabi SAW berkata, ala tastamilni kama istamalta fulanan, tidakkah engkau memanfaatkan aku untuk sebuah jabatan sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan. Jadi dia minta jabatan, ngemis jabatan. Dan hari ini banyak orang kayak gitu. Faqala, kata Nabi SAW, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni al-haub. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan menemukan setelahku orang-orang yang mementingkan dirinya dengan kekuasaan, yang ngemis-ngemis kekuasaan. Dan hari ini banyak kan, hampir semua menawarkan diri untuk milih saya, coblos saya. Itu fakta yang nggak bisa kita cegah. Itu udah sunatullah yang pasti terjadi. Kata Nabi, maka bersabarlah sehingga kalian bertemu aku di haud. Artinya gini, ketika orang-orang nanti itu, kata Nabi, menawarkan diri jadi penguasa, nek pada akhirnya mereka jadi, karena sikap dia menawarkan dan kemudian segala macam manuver yang terjadi, ya wis sabar sampai kowe ketemu aku ning telokku. Jadi Nabi mengatakan ana farotukum alal haud. Jadi ketika kemudian kita dibangkitkan dari kubur, kita ada di padang mahsyar, kita kemudian dihisab, dihitung, diduduh kayak amalmu segini gitu kan. Terus ben valid ditimbang, itu mizan. Habis itu dikasih syafaat, bar niku haud. Dan Nabi mengatakan, kowe tak enteni ning kono lho doan. Maka ketika kamu nanti menemukan bahwasanya zaman itu sudah orang berebut kekuasaan sedemikian rupa, sabar sampai kowe ketemu aku ning telokku. Ngoten. Jadi ya, itulah hari ini kira-kira, nggih. Kemudian dalil berikutnya Nabi SAW mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyusbir. Kalau ada yang kita benci dari pemimpin kita, wali kota kita, gubernur kita misal, kemudian presiden misal gitu, falyusbir, sabar. Jangan jadi komentar presiden gagahe koyo ngono cekelane kucing, ampun gitu. Mungkin ya komentar meneh presiden gagahe koyo ngono ngomongnya jenderal mlakune wis guyu-guyu, ampun. Wis sabar ae lah gitu kan. Apapun kebijakan beliau, sabar aja, jangan doakan. Fa innahu man kharaja minas sultan, karena siapapun yang kemudian menentang penguasanya, keluar dari ketaatan penguasa sibron, satu jengkal pun, kata Nabi SAW, mata maitatan jahiliyah, dia bisa mati dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti kafir, nanti salah meneh nanti sebagai kafir. Maksudnya gini, orang jahiliyah dulu meninggal di atas kesukuan, tidak punya pemimpin. Maka orang Islam itu harus punya pemimpin. Dan nggak boleh meninggal kaya wong ra duwe pemimpin. Cara piteki ra ndek mbok, ra ndek indukan. Maka jenengan kalaupun meninggal di muka bumi ini harus jelas jenengan warga negara mana, kalau memungkinkan dikuburkan di tempat di mana jenengan lahir kalau memungkinkan. Tapi nek ndak ya enggak apa-apa, bebas dimanapun. Yang penting jelas iki jenenge si fulan biyen pernah lahir ning kene, terus saiki mati ning kene sebagai warga kene. Ngoten. Jangan racetho gitu. Bahkan hari ini ning kuburan niku Purwoloyo enten blok khusus Mr. X. Wong racetho, tapi sak racetho tetep wong Indonesia gitu. Tapi itu enggak punya identitas. Kubur ge mriku terus ditacepi ngoten mawon nek ada mayit gitu. Nah, mungkin nek enten urukan lemah diuruk itu dhuwure tumpuki meneh gitu. Nah, maka ampun model ngoten nggih. Artine kalau memang
memungkinkan panjenengan itu dimakamkan secara layak, ya, maka itu lebih baik. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi bahwasanya innaha satakunu ba'di asaratun, akan datang sepeninggalku kalian akan melihat sikap mementingkan diri sendiri. Kemudian wa amurun tungkirunaha, dan kalian akan melihat banyak hal yang mbok ingkari. Kira bener gitu. Kan ngoten niku to. Kok ngene to wong kae? Kok ngene to pemimpinku kae gitu to. Kita mengingkari gitu kan. Qalu, para sahabat itu gregeten. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna? Panjenengan perintahkeun apa ten kami?" Kata orang ini, sahabat ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'addul haqqo alladzi 'alaikum." Maka tunaikan kewajibanmu. Kamu sebagai warga negara apa wajibmu? Ya tunaikan. Wajib taat lalu lintas, taat. Wajib ngurus SIM ya, urus. Wajib duwe KTP, duwe lemah kon ngurus sertifikat, urusan. Pokoknya apa yang jadi wajib kita lakukan. Kemudian watas alunallaha alladzi lakum, dan kemudian kalau memang hak kita nggak diberikan sama penguasa itu karena satu dan lain hal, maka Nabi melarang kita untuk kemudian gawe rusuh. Tapi apa yang diminta oleh Nabi, apa yang diperintahkan Nabi? Watas alunallaha alladzi lakum, minta sama Allah hakmu, ora usah mbok jaluk sama penguasamu. Jadi nek penguasamu itu ngerti iki hake, ora usah ado-ado lah, sok-sok lurah jatah RTLH 20 juta dikeke 15 juta. Jatah napa raskin zaman biyen niku 20 kilo dikeke 15 kilo gitu. Ya wis, kalau memang kurang gitu minta sama Allah. Dan ini sebenarnya rumus ini juga bisa dipakai di rumah tangga. Di rumah tangga. Makanya guru saya itu selalu mengatakan kalau urusan rumah tangga jangan tanyakan hakku, tapi tanyakan kewajibanku wis tak rampung. Karena nek nanya hak niku mesti enenge mung gelo. Mesti enek sing kurang. Tapi kalau kemudian nanya kewajiban, kita akan introspeksi pada diri kita. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ya tentu harapannya ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita, maka pasangan kita dia akan paham nek bojone iki semangat dalam menyelesaikan kewajiban, maka dia pun juga akan berjuang yang sama, menyamakan persepsi gitu. Tapi akhirnya enggak, ya sudah ikhlaskan. Ikhlaskan dalam artian biar kemudian dia sadar di satu waktu nanti, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau berkata, Hudzaifah berkata kepada Nabi SAW, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Orang-orang itu kalau nanya sama Nabi itu soal yang baik-baik, cara mlebu surga lah, cara iki lah, cara untuk rezeki akeh lah gitu, sing apik-apik gitu. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Nek aku, kata Hudzaifah bin Yaman, anggar konsul sama Nabi itu selalu bertanya hal-hal yang jelek. Yang jelek bukan berarti meh nglakoni mboten, tapi untuk waspada, hati-hati ben ora kecemplung ten mriku ngoten. Makhofatan ayyudrikani, karena khawatir keburukan itu nanti menimpa aku. Dadi nek wong liya tekok warung sing panganane enak ning ndi ya, kene nek Hudzaifah bin Yaman warung sing dodol babi sebelah ngendi, bukan meh tuku babi, bukan, dia enggak pengen aja nganti mlebu rono untuk beli babi, ngoten lho, kira-kira ngoten maksudnya. Nah, fakultu, kemudian aku bertanya tentang yang jelek-jelek tadi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, kami dulu ada di masa jahiliyah, wasyarrin, dan kami dulu ya jelek itu, kelakuannya elek gitu, mendeman, tukang mateni, bahkan anak dhewe dipateni, bojone diwariske ning anake, nanti bapake nek meninggal iku gadah garwa diwariske ten anake ora mung bondone tok gitu. Nah, kemudian faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, kebaikan Islam, panjenengan, Quran, sunnah gitu kan. Fahal ba'da hadzal khair syarr, apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang kejelekan? Berarti Hudzaifah bin Yaman wis langsung to the point. Dia biyen elek, Allah
terus jadi baik di atas hidayah, napa bar niki enten sing elek melih. Napa sing elek bakal teko melih. Kala kata Nabi, "Na'am." Heeh. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, "Fahal ba'da dzalika syarr min khair?" Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi? Jadi elek, apik, elek, napa enten apik melih gitu kan. Kala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Berarti apik yang berikutnya ini iya, tapi dikatakan apa? Wa fihi dahduhnun. Dan di dalamnya ada dahonun, maaf. Ada apa istilahnya? Dahonun itu peteng, kegelapan, keruwetan. Nah, di sini terjemahannya kekeruhan. Jadi wong iki anti bingung. Sing bener ndi, sing salah ndi. Kultu, kemudian aku bertanya, "Wa ma dahonuhu?" Apa maksudnya kekeruhan itu? Keruwetan itu maksudnya apa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun," ada kaum yastannuna bi ghairi sunnati, yang mana mereka itu nglakoni amalan koyo ibadah koyo sunnah ning sakjane kudu sunnah, koyo ritual sing apik ning jane ora tuntunanku. Nah, saniki pun kata wa yahduna bi ghairi hadi, terus mereka tawa-tawa hidayah ning sakjane ki ora dalanku. Ta'rifu minhum wa tungkirun. Kowe iso ngerteni wong-wong kuwi dan kamu ingkari. Nah, kayak yang sering tak contohkan Mama Gufron gitu. Bagaimana dia ngomong pengen jadi penjaga gawang neraka, itu enggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Dan kita mengingkari omongan-omongan kayak gitu. Nah, waqultu, kemudian aku bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair minasyarr? Apakah setelah itu ada kebaikan yang datang setelah keburukan tadi itu? Jadi tadi udah baik tambah keruwetan. Apakah bar niku enten kebaikan lagi? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam." Jadi setelah kebaikan tadi ada kejelekan lagi, yaitu apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Kamu akan ketemu dengan orang-orang yang berdakwah ngejak-ngejak. Ning sing diajak iki ora diajak mlebu surga, tapi diajak mlebu neraka. Diajak mlebu neraka. Enten lewat narkoba, enten lewat korupsi, enten lewat sokok-sokokan mau, enten lewat macam-macam, kerusuhan, tawuran, fanatik, kelompok bola, fanatik partai. Dan Jakarta sing belum lama calon gubernurnya menjanjikan, nek aku sing menang Persib karo Persija damai, Bobotoh karo Jackmania damai, daerah dadi kampung A kampung B padu gitu kan. Tapi ya nggak ada ini udah berusaha untuk turun dan mereka mendamaikan gitu. Jadi nek janjine seperti itu ya ulah bener apa enggak gitu. Nah kemudian dikatakan di sini bahwasanya apa? Mereka menyeru pada pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha, siapa yang kemudian datangi panggilannya, menjawab seruannya, fadzuquhu fiha, maka rasakanlah itu panasnya neraka jahanam. Fakultu, kata aku bertanya lagi, ya Rasulullah, sifu mulana, cobi mengsifati bagaimana sifat-sifat mereka. Artinya sifat-sifat para dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam itu kayak gimana? Kata Nabi SAW, Naam, oke. Qaumun min jildatina, mereka itu adalah kaum yang min jildatina, kulitnya kayak kita, menungso berarti, bukan setan gitu. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan ngomong kayak kita. Omongan kaya omongan api, omongan agama. Cara dhek wong Arab yang ngomong bahasa Arab, cara dhek wong Jawa yang ngomong Jawa gitu. Bahasa-bahasa yang kita kenal, jadi bukan sing bahasa alien kan mboten. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, famataro in adrokani dzalika, terus pripun nek mengke kula kepanggih kali orang-orang seperti itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, kowe melu jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jadi ojo mbok parani wong sing ngejak-ngejak pada hal-hal sing aneh-aneh. Dan bener Pak, ada orang yang pengajian di kegelapan malam 5 orang, 10 orang. 5 orang, 10 orang gagas arep ngedeke negara. Tah cilik-cilik SMA, nek sing lulus ada sing ora gitu kan. Terus begitu ditekoki lah carane piye? Carane masang bom gitu.
Seperti itu, mudah sekali, gampang banget promosi. Taruh nih pateni polisi, pateni tentara gitu. Taruh nih ledak ke gereja gitu. Hanya makanya hati-hati ya. Hati-hati sama orang-orang seperti itu. Sehingga yang benar adalah dengan lazimkan bersama dengan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu kumpul di mana, di masjid, dan riku dengan lazimkan dan sama pemimpin mereka. Jadilah warga negara yang baik. Jangan bedal dari ketaatan pada pemimpin. Apakah sudah selesai? Belum. Beliau mengatakan lagi, fakultu, kata Hudzaifah bin Yaman, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Nek pada saat itu saya di satu tempat, di situ saya nggak ketemu ada jamaah kaum muslimin, saya sendirian. Jadi kayak orang-orang Arab Badui itu kan suka hidup di gunung-gunung. Mereka jarang berinteraksi sama orang. Jadi mereka itu hidup di gunung-gunung, tinggal di gua, ngingu kambingnya dingon, mau nek butuh dipangan ya dibeleh gitu kan. Gue terus dagingnya sebagian digawa ning pasar dijual ke kurma atau nopo atau gandum nggawe roti, rotine dilawi si daging niku wau. Terus mungkin kambingnya sing wedok niku dipersusune, bar niku nggih susune sak disimpen dadeke keju, dadeke macam-macam niku. Nah, terus ngoten terus uripe. Nah, maka beliau bertanya, nek saya pas hidup itu saya enggak ketemu dengan jamaah kaum muslimin dan enggak ada imamnya. Jadi benar-benar tinggal di tengah hutan lah misalnya ngoten niku. Qala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullah. Nek nganti tenan kowe temu karo kelompok kaum muslimin, maka tinggalkan semua kelompok yang ada. Ora usah melu kelompok ndi. Dadi nek kowe ketemu kelompok A B C D kabeh ngomong aku bener gitu kan. Yang paling aman melu kaum muslimin dan pemimpinnya. Kok ya kaum muslimine iku ya terus pecah-pecah sak pirang-pirang dan pemimpinnya ya ora enek. Bener-bener kondisine antara gaduh ruwet atau kemudian jauh dari peradaban, maka ya ora usah melu sing dindi. Walau an ta'addo ala asli sajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dzalik. Bahkan meskipun kamu harus menggigit akar dari pohon, oyot tanduran itu copot sampai kowe mati, terus kaya ngono di atas keadaan seperti itu. Jangan pernah gentar untuk berada di atas kebenaran walaupun sendirian. Jadi orang kudu duwe bolo kaokehan. Apalagi nek duwe bolo akhirnya nganggo klambi warna tertentu, akhirnya gawe rusuh atas nama kelompok itu. Mending ditinggal gitu. Banyak atau saat ini pemuda nopo ngoten to. Nah, kudune kan gawe ayem ing masyarakat, tapi geger gitu kan. Rebutan lahan parkir gitu. Paten-patenan gitu. Nah, hal-hal seperti ini maka Nabi mengatakan nek tenan kondisinya kayak gitu, tinggalkanlah semua. Terus enggak apa-apa, jangan nganggo baret oranye, baret merah, baret topo ora masalah. Dengan orang klambi loreng-loreng ora masalah gitu. Nggih. Aku tuku dhewe ning klewer sing loreng. Enggak perlu sing tutul-tutul, ora apa-apa gitu. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata maitatal jahiliyah. Siapa yang kemudian keluar dari ketaatan dari penguasa dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kayak orang-orang kafatar, jelas wong Indonesia niki wong Islam kayak malah bedal ning hutan gawe kelompok dhewe, kayak jamaah dhewe gitu. Maka orang-orang itu akan mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayati immiyatin yaghdabu li asabatin aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah fa qatilu faqitlatun jahiliyatun. Dan siapa yang berperang di atas panji, di bawah panji buta wol tak omongnya wol, di atas nama klub bola, di atas nama STM, di atas nama partai itu kan panji buta. Maka kata Nabi SAW, orang yang mati di atas itu, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena kematian yang terbaik ya husnul khotimah. Salah satunya kalaupun harus mati dalam pembelaan, yang membela kehormatan diri sendiri, keluarga, atau membela kehormatan agama. Tapi nek wis atas nama klub bola, atas nama partai, atas nama kampung tertentu yang ditelusur
masalahnya jane sepele, mungkin senggolan ning dalan, mungkin ulat-ulatan gitu kan. Maka itu enggak akan menjadi kebaikan sama sekali. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiroha. Dan barang siapa keluar melawan umatku, jadi enek umat Islam ngumpul dan dia ada pemimpinnya, ya anggaplah Indonesia gitu kan. Kok siapa yang melawan umatku, memerangi orang baik maupun orang jahat di antara mereka? Di Indonesia kan pasti ada yang baik ada yang jahat toh. Nah, kok kemudian ada negara luar Indonesia yang nyerang Indonesia? Entah itu kena wong sing apik napa sing elek. Wala yatahasya min mu'miniha wala yafi lidhi ahdi ahdahu walaysa minni walastu minhu. Dan kemudian tidak menghindarkan diri dari orang mukmin di antara mereka dan tidak menepati janji dengan orang yang memiliki janji. Jadi pokoknya waton, pokoknya anggere dosa di ora-arek dosa asik digerot gitu. Wong orang gagas kuwi kena wong Islam, orang gagas kuwi kena wong kafir yang di atas perjanjian. Kan di antara orang kafir itu kan ada 6 jenis kafir itu. Ada kafir dhimmi, kafir muahad, kafir apa enggak? Kafir dhimmi, kafir muahad, terus kafir mustakman gitu kan. Nah, kafir sing boleh diperang itu cuma satu, kafir harbi. Kafir yang memang mereka itu ngajak gelut gitu loh. Sehingga Nabi mengatakan, kok enek wong nyerang umatku, terus orang gagas kena wong Islam, wong iman, apa kena wong sing di atas perjanjian, berarti selain kafir harbi. Maka kata Nabi SAW, falaisa minni, maka mereka ini bukan golonganku, walastu minhu, dan aku bukan golongan mereka. Karena orang-orang yang ngumpul itu loh, pengen gawe rusuh, makar kan itu orang-orang kayak gitu. Dan mereka ngerti-ngerti makdur gitu, muncul kayak kerusuhan. Nek zaman tahun-tahun 60-an dulu kan mereka ngilangke bahan pokok, akhirnya masyarakat jadi kesusahan gitu kan. Terus gawe kerusuhan di banyak tempat gitu kan. Singkat cerita gawe pemberontakan gitu. Nah, ini udah by design. Nah, orang-orang yang seperti itu kata Nabi SAW, aku bukan golongan mereka dan mereka enggak pernah jadi golonganku. Ini konsekuensinya berat omongan ini. Yaitu apa, nanti ketika mendekat kepada telaga Nabi SAW diusir, nah untuk nyedah. Padahal di kuburan ra dikek ngombe, digugah semua kuburan ra diombeni, ngantri ning padang mahsyar ya ora diombeni, pas dihisab ya enggak diombeni, ditimbang ya enggak diombeni, pas dumduman syafaat juga enggak diombeni. Tapi posisi udah haus demikian rupa karena matahari didekatkan 1 mil. Nah, begitu arep tekan telogo, wis delok banyu pengen diombe. Ibaratnya ngapunten dengan rong dino ora ngombe itu delok banyu ini kan kaya pengen ndang piye ngono kan, tak sikuk tak ombe kan ngoten to. Nah, maka ini juga gitu, perjalanan gitu terus itu sampai ujung. Kudune tinggal maklek gitu kan, malah diusir kon lunga. Sampai Nabi bocah itu kan saya, ya Allah mengatakan kamu enggak ngerti ma'ahdasu ba'daka. Kowe ora ngerti kelakuane sak bareng kowe ora enek ora ngerti. Maka hati-hati ya ketika panjenengan ngapunten punya kumpulan-kumpulan orang-orang yang kemudian mulai ngomong ke negara. Nah, levelnya apa nih? Kalau omongannya apik-apik piye carane menjadikan negara ini baik, masyarakat baik, silakan gitu kan. Tapi nek bahasane wis piye carane gitu kan. Ngokrek-ngokrek pemerintahan sing sah piye carane, mateni presiden piye carane, ngene carane ngono gitu kan. Hal-hal seperti itu maka jangan tinggalkan. Karena Nabi mengatakan kayak gini. Nah, Nabi paling enggak seneng hal-hal yang sifatnya rusuh yang akhirnya menumpahkan darah orang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum selesai. Nabi mengatakan lagi, man kariha min amiri syai'an falyasbir wa innahu man kharaja minas sultan sibran mata maitata jahiliyah. Tadi udah. Barang siapa yang benci pada pemimpinnya sesuatu, sabar, sabar. Karena apapun yang menyebabkan kalian keluar dari penguasa, menyempal dari negara sejengkal aja, terus kamu mati di situ, maka mati jahiliyah. Jadi ibaratnya gini, negara Indonesia punya batas sih. Misal batasnya negara Indonesia kali niku ngajenge duta bangsa niku. Sebelah mereka pun negara liya. Negara liya mereka wis enek penguasane ta mesti to. Ning jenengan saking anyele karo Indonesia, entane meh nyebrang kono jane kan jera itu gitu. Tapi di sini dikatakan nganti sejengkal wae metu saka negaramu. Sekali lagi negara Indonesia ini dipimpin oleh orang Islam, oleh orang yang kemudian memimpin orang-orang Islam juga, mayoritas orang Islam gitu kan. Walaupun ya, sok-sok mungkin berbuat yang kurang dengan senengi gitu kan diperintah untuk sabar. Kok nanti ada yang melompat kali sujud gitu kan.
walaupun sejengkal akhirnya keplengkang, nyemplung mati gitu. Kata Nabi SAW, mati ini mati jahiliyah Pak. Jadi bukan mati saya, ini mati jahiliyah. Sehingga apa yang harus kita pahami dari apa yang saya sampaikan dari tadi, yaitu bahwasanya apapun pilihan panjenengan silakan, terserah. Saya nggak ngarahkan, saya nggak nyuruh milih A atau B. Tapi poin yang mau saya tekankan pada kajian malam hari ini spesial tentang pemilu, yaitu bahwasanya siapapun yang jadi, jenengan harus terima dengan legowo satu. Kemudian yang kedua, jenengan harus dukung apa yang beliau lakukan selama itu untuk kebaikan masyarakatnya. Dan kemudian ketika beliau, naudzubillah kita nggak berharap, memerintahkan pada hal yang berbuat kemaksiatan atau berbuat kemaksiatan nggak boleh ditaati. Yang keempat, ini yang paling penting, agar beliau selalu menyuruh yang baik dan tidak menyuruh yang jelek, maka perlu jenengan doakan. Makanya penutupnya kajian malam ini yaitu perkataan Imam Ahmad ibn Hambal yang sangat luar biasa ketika beliau 3 kali periode kekhalifahan disiksa. Beliau mengatakan satu kalimat ketika kemudian murid-muridnya minta untuk fatwa supaya pemberontak pada penguasa. Beliau nggak mau. Beliau mengatakan lau annali dakwatun mustajabatun la da'utu li sultan. Kalau sekiranya aku duwe donga kuwi siji wae tur nek tak ucapke langsung kabul, kuwi donga kuwi tak kekke atau saya peruntukkan untuk penguasa. Karena baiknya penguasa itu akan menjaga masyarakat. Makanya beliau disiksa di penguasa yang pertama sabar, di penguasa yang kedua sabar, penguasa yang ketiga sabar, penguasa yang keempat qadarullah bi'nillah menjadi penguasa yang baik atas izin Allah. Tentu insya Allah ya termasuk barokah dari doanya Imam Ahmad ibn Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal begitu keluar dari penjara disambut sedemikian rupa oleh murid-muridnya dan orang-orang yang setia menanti keluarnya beliau. Dan pada waktu itu penguasa juga kemudian memberikan takdim yang sangat besar, gak seperti penguasa-penguasa sebelumnya. Intinya kebaikan penguasa kembali kepada rakyatnya. Rakyatnya baik, insya Allah penguasanya baik, sebagaimana perkataan Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadz dzalimin ba'dahum bi ba'din. Nah, baiknya penguasa karena baiknya rakyatnya, dolimnya penguasa karena dolimnya rakyatnya. Makanya di awal tadi, jenengan masih ingat, saya meminta atau saya menasihati jangan jenengan terima serangan fajar, karena kalau jenengan mau menerima serangan fajar, saya khawatirnya yang dikasih buat jenengan penguasa yang seperti itu, penguasa yang jelek, yang pengen kemudian hanya memperkaya diri. Tapi kalau kemudian jenengan tolak, insya Allah Allah